Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi di ibadah minggu ini. Gimana kabarnya? Tetap bersuka cita ya? Karena kalau kita bersuka cita, iman dan imun kita semakin menambah. Kami tidak pernah lupa untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Rumah doa GBI Point Square diadakan setiap hari Sabtu jam 7 pagi melalui Zoom atau melalui siaran langsung di Facebook GBI Point Square. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berjaga-jaga 1 jam saja dalam rumah doa ini. Kami GBI Point Square memiliki 5 wilayah KUL. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang setia mengikuti KUL. Bagi yang belum, mari sama-sama ikut KUL, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama saling menguatkan, dan sama-sama sharing firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank atau scan barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, kami mengundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setelah ibadah ini. Sebelum memulai ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dan beribadah melalui tayangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau bawa doa kami buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini apapun yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, baik bencana maupun virus Tuhan, bahkan ekonomi, kami percaya Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap daerah-daerah yang terdampak dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kami percaya Tuhan, penghiburan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan setia atas setiap mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat virus corona Tuhan yang ada atas bangsa kami. Kami percaya melalui vaksinasi yang ada Tuhan, itu menjadi mediasinya Tuhan untuk menuntaskan Tuhan virus corona atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami disembuhkan, bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan buat perekonomian bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga buat pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan otoritas surgawi turun atas setiap mereka. Kejujuran Tuhan, hikmat-Mu Tuhan ada atas setiap mereka. Bahkan Tuhan, Kau berikan hikmat yang baru, berikan kesehatan juga Tuhan buat presiden kami, wakil presiden kami, dan segenap aparat pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa buat
pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, buat Bapak Insinyur Nikonoto Raharjo berserta keempat wakilnya, buat Gembala Rayon kami Bapak Budianto Totong berserta wakilnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Gembala terkasih kami Bapak Pendeta Suwardi Tuhan beserta wakil dan penatua yang ada. Kami percayakan setiap hamba-hambamu Tuhan ke dalam perlindunganmu, dan biar setiap apapun Tuhan yang mereka lakukan dan kerjakan itu hanya untuk kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami percaya apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya Tuhan, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami siap Tuhan menerima taburan firman-Mu yang akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Bapa yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan.
Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Point Square dimanapun berada. Saya mau mengajak hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya.
tidak terbatas bagi kita manusia yang terbatas. Haleluya. saat ini kami mau masuk lagi, lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Biar kami bisa berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu.
hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah terlambat, Kau Allah yang tidak pernah terlalu cepat. Waktumu selalu tepat Tuhan, waktumu selalu tepat. Menolong setiap kami, menolong setiap hati kami. Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan, Kau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur-Mu kepada Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidupmu, Allah yang memegang seluruh kendali hidupmu. Terus naikkan syukur-Mu, terus naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup, Allah yang sanggup melakukan segalanya, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap pujian penyembahan kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau ya Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini, amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
dengan hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Berbicara Engkau dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah secara online Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Mari, dimanapun saudara saat ini angkat tangan-Mu. Horabaya syakaralalalaba. Hirabaya syandarala. Kita berbahasa roh sama-sama. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari mulai berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, saudara katakan haleluya, haleluya, haleluya. Horabaya syandarala mayarala mayaralaba. Terus lawat umat-Mu, terus lawat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saatnya Tuhan, setelah kami berdoa, memuji, menyembah-Mu, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan pesan-pesan-Mu. Berbicara Roh Kudus. Oh, berbicara kepada setiap kami melalui lidah bibir hamba-Mu. Pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami dimanapun umat-Mu saat ini berada untuk bersama-sama beribadah, dan kami percaya pengurapan-Mu itu yang akan mengajar kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kami bersyukur kita bisa sama-sama beribadah secara online. Saudara, ini merupakan kali pertama ya saya dipercayakan untuk berbicara di ibadah GBI Rayon 1H. Saudara, kita dalam keluarga yang sama, kita masih ada di bawah naungan rayon yang sama. Ya, nama saya George Ari Bernardi. Ya, saya dengan istri, kami dipercayakan oleh Tuhan melalui gembala rayon kita, Pastor Totong, dan juga gembala sidang kita, Pastor Niko, untuk mengembalakan di Seattle, saudara, BIC Seattle di Amerika Serikat. Dan kami sungguh bersuka cita ya, karena kita sebagai satu keluarga di Rayon 1H, kita bersama-sama akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir betul-betul akan terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di bangsa-bangsa. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini ya saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu worship changes things. Worship changes things. Penyembahan mengubah banyak hal. Hal-hal yang ada dalam hidup kita bisa diubahkan karena adanya worship, karena adanya penyembahan. Nah, saudara, apa itu penyembahan? Ya, kita sering mendengar tentu tentang penyembahan di ibadah-ibadah, baik secara online, ya semua kita mungkin di rumah-rumah kita dengar worship leader, mereka berkata, mari kita menyembah Tuhan. Ya, mari angkat tangan kita, mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, ya, memuji Tuhan dan sebagainya. So, apa sebetulnya arti kata penyembahan? Sebetulnya, ya, kata worship itu sendiri, kata penyembahan bicara tentang sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu berbicara mengenai hidup kita sendiri yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jelas Roma 12 ya ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah dalam Roma 12 tersebut dalam bahasa aslinya menggunakan kata worship. Ya, jadi that is our worship. Itu adalah penyembahan kita. Lalu apa yang kita lakukan waktu kita sedang bernyanyi, waktu kita sedang memuji, waktu kita angkat tangan dan sebagainya, itu adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan, dan itu adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi selalu diawali dengan mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan segala yang ada pada kita, dan itu adalah satu ungkapan kita menghormati Dia. So, waktu kita mulai bernyanyi, waktu kita mulai bermazmur bagi Tuhan, kita sedang mengakui keberadaan Allah sebagai Allah
Tuhan, Raja, dan Bapa satu-satunya dalam hidup saudara dan saya yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya di gereja kita banyak menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mengakui, kita sedang mengekspresikan penyembahan itu. Kita sedang mengekspresikan kasih kita itu kepada Allah. Kita sedang menghormati Dia. Seperti ke-24 tua-tua di surga yang tersungkur dan melemparkan mahkotanya. Sebagai tanda mereka merendahkan diri. Di dalam penyembahan kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya yang berdaulat dalam hidupku. That is worship. Itu adalah penyembahan. Nah, di dalam bahasa Ibraninya ya ada begitu banyak arti penyembahan, tetapi satu saja yang saya mau share buat Bapak Ibu Saudara, ya dalam bahasa Ibraninya ada satu kata yang dipakai itu syakha. Ya, syakha. Syakha ini artinya menyembah, ya, merendahkan diri, ya, menghormati, respect, dan juga dikatakan fall down on the floor, ya, tersungkur di lantai, di tanah, di floor itu kita tersungkur, kita flat. Ya, saya suka dengan istilah flat, ya, betul-betul rata. Dengan demikian kita sedang berkata, it's all about you, it's all about you. Semua tentang Engkau Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Engkau. Kita sedang mengakui Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja. So, saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah melewatkan momen-momen doa, pujian, penyembahan di ibadah-ibadah kita. Katakan amin. Dan bukan hanya itu, jangan pernah melewatkan momen penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Jadikan itu lifestyle, jadikan itu gaya hidup kita. Karena setiap hari, baik saudara, maybe you are working from home, saudara bekerja di rumah, maybe saudara bekerja sudah mulai masuk ke tempat kerja, mungkin saudara yang sekolah, yang kuliah atau apapun profesi saudara, apapun yang Anda sedang kerjakan hari-hari ini, saya mau katakan setiap hari waktu kita memiliki sikap hati yang tersungkur dan berkata it's all about you. Wow, saya suka nyanyiin it's all about you. It's all about you, it's all about you, Jesus. Semua tentang Engkau, Tuhan Yesus. Maka kita sedang menyembah Dia. Katakan amin saudara. Ya, kata syakah ini dipakai dalam Mazmur pasal 29 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah. Ya, jadi syakah ini tersungkur, sujud, bukan hanya berlutut, tapi flat, tersungkur. Seperti seorang yang berkata, Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Dan waktu kita menyembah dikatakan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Katakan amin saudara. Nah, di perjanjian baru, saudara pasti sudah sering mendengar istilah ini. Ya, ada kata proskuneo. Ya, proskuneo itu memiliki arti, ya, seperti kita mencium. Ya, to kiss, seperti mencium tangan tuan, seorang master, seorang yang lebih daripada kita, seorang yang kita akui lebih, ya, seperti bahkan ada satu arti yang sangat saya suka dari kata proskuneo, yaitu seperti anjing menjilat tangan tuannya. Wow, saudara, seekor anjing yang menjilat tangan tuannya itu menandakan bahwa dia mengasihi, dia berkata bahwa you are my master. Engkau adalah masterku. Engkau adalah tuanku. Ya, I belong to you. Aku ini milikmu. Ya, kamu segalanya buat aku. Saudara, kita kepada Tuhan seperti itu. Di mana kita berkata kepada Tuhan, Engkaulah Allahku. You are my master, you are my God, you are the King of kings and the Lord of lords. Dan saya mau katakan, keadaan apapun yang kita sedang alami, kita mau berkata Dia tetap master. Dia tetap the Lord itu. Dia tetap our God. Dia tetap Jehovah, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya.
Nah saudara, kita akan buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 100. Ya, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ini dia. He is our God. He is our Lord. We belong to Him. Kita punya Tuhan. Kita milik Dia. Kita bukan milik kita sendiri. Kita bukan milik diri kita sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa hidup semau kita sendiri. Karena kita bukan milik kita sendiri. Bahkan Alkitab berkata, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu berarti bahwa kita sudah bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik kerajaan kegelapan, dan bukan juga milik diri kita sendiri. Tapi kita adalah milik Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Katakan amin, saudara. Lanjut, dikatakan ya di ayat yang berikutnya. Dari Mazmur 100 tadi dikatakan, Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin, saudara. Kita menyembah Dia karena Dia adalah Allah, karena kita miliknya, karena kita adalah ciptaannya. Dan sebagai makhluk ciptaannya, it is normal to worship the Creator. Adalah normal untuk kita menyembah pencipta kita. Ya. Waktu makhluk ciptaannya menyembah penciptanya, itu membuktikan bahwa kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik Dia. Katakan amin, saudara. Nah, waktu kita sedang menyembah Dia, saudara harus percaya satu hal, bahwa penyembahan kita ya bukan karena how we worship, bukan karena caranya, ya, tetapi hati yang menyembah ini itu mengubah banyak hal. Katakan sama-sama, mengubah. Ya, katakan amin, saudara. Ya, penyembahan mengubah banyak hal. Hari ini saya hanya sampaikan 3 poin saja dengan cepat. Ya, yang pertama, worship changes fear into boldness. Penyembahan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ya. 2 Tawari pasal 20 ayat 21 sampai 24 saya akan bacakan buat saudara. Ya, ini ayat yang sangat terkenal, kita sudah sering mendengar kisah tentang Raja Yosafat. Dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat. Saudara tahu kisahnya, nanti saudara baca sendiri 2 Tawari pasal 20, di mana pada waktu itu bangsa orang-orang Yehuda sedang diserang ya oleh Bani Amon dan Bani Moab. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, memang Raja Yosafat, kalau saudara baca sungguh-sungguh saudara akan melihat dia takut. Dia takut, tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Pada waktu dia takut, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Apa yang dia lakukan? Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Sebentar, sampai di sini dulu. Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Yosafat hendak berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab, perhatikan yang dia siapkan ya, yaitu para penyanyi, ya, para penyembah, orang-orang yang menyanyikan nyanyian untuk memuji nama Tuhan. Mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, mereka keluar di depan, di barisan paling depan.
in the front line. In the front lines, mereka ada di barisan depan. Anda bayangkan dalam ilmu perang, ayah saya almarhum dulu di militer. Ya, bahkan dia adalah anggota Kopassus pada waktu itu. Ya, saudara, dia menceritakan bagaimana latihan militer terutama di dalam Kopassus pada waktu itu namanya RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Ya, tapi bagaimana dia menceritakan bagaimana seorang untuk menjadi anggota RPKAD atau Kopassus itu latihannya sangat berat. Dia harus siap berada di medan dalam keadaan apapun, saudara. Itu yang ayah saya almarhum dulu pernah ceritakan, ya. Dan seorang yang berperang, ya, normalnya dia siap dengan senjata. Tapi Anda perhatikan, Yosafat mempersiapkan bukan orang bersenjata di paling depan, tapi justru worshipers. Ya, para penyembah. Mau perang malah pemusik, malah penyembah yang berada di barisan paling depan. Tapi saya mau beritahu, Yosafat mengerti satu rahasia, bahwa pada saat kita menyembah Dia, itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi berani, menghadapi segala tantangan. Hari-hari ini begitu banyak tantangan di depan kita. Ya, belum berhenti COVID-19, masih belum lagi ada lagi virus yang baru lagi macam-macam, belum lagi masalah ekonomi yang terus tidak berhenti, masalah nggak pernah berhenti sampai kapanpun. Sebelum COVID-19 aja kita sudah punya banyak masalah, betul nggak saudara? Ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Tapi saya mau beritahu, worship changes fear into boldness. Waktu kita menyembah, kenapa Yosafat melakukan ini? Karena dia tahu rahasianya. Wow, this is the secret, ini rahasianya. Waktu saudara takut, sembah Tuhan. Ya, waktu saudara khawatir, mulai angkat wajahmu dan mulai sembah Dia. Akui Dia. Akui sebagai Raja dalam hidup saudara. Akui sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Akui sebagai pribadi, Dia adalah Bapakku, Dia adalah Rajaku, Dia adalah Penciptaku. Dan sembah Dia. Dan peperangan terberat apapun yang Anda hadapi di depan saudara, pada waktu saudara menyembah, Tuhan akan ubahkan ketakutan menjadi keberanian yang kudus. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah saudara, ini yang perlu kita pegang baik-baik. Worship changes fear into boldness. Dan saya percaya ayat 23 ini akan terjadi dalam hidup kita. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka justru apa dikatakan di situ? Saling bunuh-membunuh. Musuh saling bunuh-membunuh. 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Kemenangan terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini akan terjadi. Tuhan akan ubah ketakutan menjadi keberanian. Yang kedua, worship changes pressure into freedom. Penyembahan akan mengubah tekanan menjadi kebebasan, freedom. Tentu kebebasan di sini adalah kebebasan yang berasal dari Tuhan, kemerdekaan, the true liberty, the true freedom that comes from Jesus. Kemerdekaan atau kebebasan yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus. Bukan kemerdekaan kita sendiri. Saya katakan tadi di awal bahwa waktu kita menyembah, kita mengakui Dia pencipta, Dia raja, Dia berdaulat atas hidup kita. Dan kemerdekaan kita bukan kemerdekaan yang semau kita sendiri, tapi kemerdekaan berdasarkan kehendak Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Nah saudara, kita akan buka dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 28. Ya, kita tahu ayat ini nih ayat yang sangat terkenal, sering khotbahkan kalau bicara tentang pujian, penyembahan dan sebagainya, salah satunya ya. Saya akan bacakan lagi ayat ini buat saudara untuk mengingat kembali betapa Tuhan itu luar biasa lewat penyembahan kita. Ayat 25 dikatakan begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat.
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saudara, sampai di situ dulu. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Paulus dan Silas mereka di penjara, mereka dibelenggu, mereka mulai menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara perhatikan bahwa di dalam pasal tersebut tidak diceritakan bahwa oh Tuhan tiba-tiba berbicara kepada mereka. Ya, Paulus dan Silas nyanyi, worship, no. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi mereka berinisiatif melakukan pujian tersebut, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah gaya hidup mereka. Karena itu adalah gaya hidup Paulus dan Silas. Kalau saudara perhatikan kisah para rasul, kisah tentang apa yang Paulus alami. Dia banyak, Alkitab berkata dia 3 kali mengalami karam kapal. Dia disiksa, dia dianiaya. Perhatikan, kalau Anda perhatikan kejadian di dalam kisah para rasul, tidak ada satu kata pun Paulus bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada satu kali dia berkata, oh duri dalam daging. Ya. Tapi waktu dia berkata itu dia bukan sedang bersungut-sungut. Dia sedang meminta kalau boleh Tuhan ya dicabut ya. Tapi Tuhan bilang, no, kasih karuniaku cukup bagimu. Ya udah. Sama seperti Yesus pada waktu dia hendak disalibkan di Taman Getsemani, dia berkata, Tuhan sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, waktu kita memuji menyembah di tengah tekanan, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam situasi apapun. Meskipun kita di tengah tekanan dan kita mulai memuji dia, kita mulai menyembah dia, kita mengakui bahwa sekalipun saya ada dalam tekanan, Tuhan ada di situ dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi seringkali justru kita yang meninggalkan Tuhan. Nah saudara, apakah waktu kita di tengah tekanan, kita memilih untuk marah-marah, kita memilih untuk menyalahkan orang lain, kita memilih untuk menyalahkan situasi, oh gara-gara COVID-19 nih, ya karena si A, si B, si C nih, ya saudara saya jadi terpapar COVID-19 dan sebagainya. Stop blaming others, stop blaming the situation, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, tapi mulai menyembah Tuhan. Katakan amin. Sebab kita tahu dalam keadaan tekanan sekalipun, God is there. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan siap untuk terus berjalan bersama dengan kita. Makanya Alkitab berkata Allah turut bekerja bersama dengan kita. Ya, turut bekerja. Artinya apa saudara? Bukan dia yang bekerja sendiri, bukan kita juga bekerja sendiri, tapi bersama-sama. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ini yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, bagian kita mulai bersyukur, mulai memuji, mulai menyembah, sehingga tekanan-tekanan yang kita alami diubahkan menjadi sebuah kemerdekaan. Mungkin keadaannya masih sama, mungkin keadaannya belum berubah, tapi cara pandang kita terhadap situasi itu yang akan mengubahkan kita. Katakan amin saudara. Saudara, penyembahan seringkali dipengaruhi oleh keadaan. Oh kalau kondisinya baik, aku akan menyembah. Kalau kondisinya oke, aku baru akan memuji. Tapi kalau seperti ini, aduh Pak George nggak deh, nanti dulu deh. Saya udah nggak kuat dengan tekanan. Saya udah nggak kuat dengan situasi. Saya mau katakan kepada saudara, justru itulah saatnya untuk kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengubahkannya menjadi kemerdekaan. Kita akan dimerdekakan. Seperti Rasul Paulus dan Silas. Mereka dimerdekakan dari belenggu tersebut. Tuhan gak suruh mereka, ayo nyembah. No. Mereka berinisiatif karena mereka tahu siapa Tuhan yang disembah. Dan mereka berkata bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan. Dan disitulah mereka mulai dilepaskan dari belenggu. Dan bukan hanya itu, Tuhan bawa keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya akan tutup dengan ini yang ketiga. Ya, yaitu penyembahan. Yang pertama tadi saya ulang sekali lagi, worship changes fear into boldness. Mengubah ketakutan menjadi keberanian. Yang kedua, worship changes pressure into freedom.
mengubah tekanan menjadi kemerdekaan. Yang ketiga, yang terakhir, worship changes sinner into believer. Penyembahan mengubah pendosa, orang yang berdosa menjadi orang yang percaya. Mazmur 40 ayat 4 dikatakan begini, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wow. Saudara, ayat ini luar biasa. Dikatakan Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, ya, untuk memuji Allah. Dan apa dampaknya? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah dampak pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Di mana orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum percaya, dan mereka melihat bagaimana kita terus memuji Tuhan, bukan malah bersungut-sungut, bukan malah marah-marah, bukan malah menyalahkan situasi atau orang lain, tapi justru kita memutuskan untuk menyembah, maka orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus di sekeliling kita, dan mereka melihat saudara, melihat saya, Alkitab berkata kita menjadi suratan yang terbuka, dan pada waktu itulah mereka akan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Karena the new song tadi, nyanyian baru tadi. Nyanyian baru tadi memberikan inspirasi kepada kita dan membuat orang melihat dampak daripada keselamatan di dalam Yesus. Dampak daripada keselamatan dalam Kristus bukan hanya bagi orang yang menyanyi, tapi akhirnya membawa dampak kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dampaknya apa? Mereka melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saya teringat Alkitab berkata, 10 orang akan memegang punca jubah satu orang Yahudi dan mengikut dia dan berkata, aku mau ikut engkau karena aku melihat Allah yang kamu sembah adalah Allah yang dahsyat. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Mazmur, saya akan tutup dengan ayat ini. Ya, Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Saya akan tutup dengan ayat ini. Dikatakan begini, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Penyembahan yang berkenan kepada Allah, penyembahan yang sejati, the true worship, itu adalah penyembahan yang lahir dari hati yang hancur dan remuk. Dan Tuhan tidak akan memandang hina. Seringkali waktu kita menyembah, hanya keluar dari mulut, tapi bukan dari hati. Angkat tangan hanya karena, oh saya orang Kristen, ya saya orang Pentakosta, maka saya angkat tangan. No. Penyembahan kita mengangkat tangan, itu menunjukkan kita menghormati Tuhan dan berserah kepada Dia. Waktu kita berlutut tersungkur, waktu kita bernyanyi, dan kita berkata sesuai dengan nyanyian itu, menunjukkan bahwa kita percaya kepada nyanyian itu. Hati yang hancur menunjukkan bahwa kita mau berkata, Tuhan, semuanya tentang Engkau. Kerendahan hati, humility, brokenness, hati yang hancur, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ayo bangkit jadi penyembah di tengah situasi apapun. Karena kita percaya worship changes things. Penyembahan akan mengubah banyak hal. Ketakutan menjadi keberanian, tekanan menjadi kemerdekaan, dan penyembahan akan mengubah orang-orang yang berdosa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama yuk, saya mengajak kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dimanapun saudara berada. Mari saudara yang bisa berbahasa roh, sembah dalam bahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, jangan berdiam diri, katakan haleluya. Oh rabaya syandara labaya ralabaya syakara laba. Aba Bapa, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Jamah anak-anakmu saat ini Tuhan.
sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Mereka yang saat ini sedang dalam beban berat, Tuhan beri kelegaan, beri kekuatan. Dan kami percaya penyembahan kami akan mengubah kehidupan kami. Bukan situasi yang mempengaruhi penyembahan kami, tapi biarlah waktu kami menyembah Engkau, itu yang mengubah keadaan di sekeliling kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati Rayon 1H, keluarga Rayon 1H bersama-sama, baik yang di Indonesia maupun kami yang ada di Amerika. Oh, kami percaya yang di Seattle maupun di California, Tuhan pakai semua kami untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih juga berkati Pastor Budianto Totong, Tuhan Gembala Rayon kami. Pakai lebih lagi bersama Ibu Alia dan keluarga besarnya. Tubungku semua dengan darah Yesus. Juga Gembala sidang kami Pak Niko dan Ibu Hermin keluarga besarnya dalam perlindungan-Mu sempurna. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat yang tercurah menyertaimu, memberkatimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.